Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. UEFA rilis daftar nominasi Champions League Positional Awards. UEFA telah resmi merilis daftar nominasi UEFA Champions League Positional Awards untuk musim 2020-2021. Uniknya, tak ada nama Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi dalam daftar tersebut. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang dibuat kembali di musim 2016-2017 untuk pemain terbaik musiman di setiap posisi di Liga Champions. Nominasi dibagi dalam 4 kategori, yakni kiper, bek, gelandang, dan juga penyerang. Chelsea yang merupakan juara Liga Champions musim lalu menyumbangkan pemain terbanyak, yakni sebanyak 5 pemain. Sementara lawannya di final yakni Manchester City menyumbangkan 3 pemain. Dan berikut ini adalah daftar edisi musim 2020-2021. Posisi kiper nominasinya ada Thibaut Courtois, Ederson, dan juga Edouard Mendy. Sedangkan untuk bek ada Cesar Azpilicueta, Ruben Dias, dan Antonio Rudiger. Sedangkan untuk gelandang ada Kevin De Bruyne, Jorginho, dan juga N'Golo Kante. Sedangkan untuk penyerang ada Erling Haaland, Lewandowski, dan juga Kylian Mbappe. Penghargaan ini akan diumumkan pada tanggal 26 Agustus mendatang di Istanbul, Turki, bersamaan dengan pengumuman pemenang penghargaan pemain terbaik Eropa dan juga drawing babak grup Liga Champions 2021-2022. Tanpa Messi, penjualan tiket Barcelona merosot. Barcelona akan memulai kampanyenya di La Liga pada akhir pekan ini. Satu tantangan yang mereka hadapi adalah ketidakadaan dari Lionel Messi. Dampak dari kepergian sang mega bintang bukan hanya dirasakan di lapangan, akan tetapi juga di tribun Stadion Camp Nou. Untuk diketahui, La Liga kembali membuka stadion untuk musim 2021-2022 dengan kapasitas sebanyak 30%. Stadion Camp Nou yang berkapasitas 85.000 penonton akan dibuka untuk 29.000 kursi saat menghadapi Real Sociedad pada laga pembuka. Dengan kompetisi yang sudah berjalan tanpa supporter selama semusim lebih, bukan perkara sulit bagi Barcelona untuk menjual 29.000 tiket. Namun nyatanya tidaklah demikian. TRWS melaporkan bahwa fans Barcelona yang akan datang ke Camp Nou akhir pekan nanti hanya mencapai 15.000 penonton saja. Artinya masih ada sekitar 14.000 tiket yang gagal terjual oleh Barcelona. Fans Arsenal desak Mikel Arteta segera dipecat. Mikel Arteta menjadi sorotan usai tim asuhannya yang di Arsenal dikandaskan Brentford 2 gol tanpa balas di Brentford Community Stadium. Dalam partai pembuka Liga Premier Inggris ini, 2 gol kemenangan Brentford masing-masing diciptakan oleh Sergi Canos di babak yang pertama dan Christian Norgard di paruh kedua pertandingan. Dengan kemenangan itu, Brentford kini menjadi tim pertama asal London yang sukses meraih kemenangan dalam laga perdana mereka di pentas Liga Premier Inggris. Kekalahan dari Brentford ini jelas menjadi alarm serius bagi Arsenal, terutama Arteta yang memang tidak terlalu meyakinkan sejak musim yang lalu, termasuk juga di masa pramusim kali ini. Fans Arsenal di dunia maya pun ingin agar klub kesayangannya tersebut segera menunjuk Antonio Conte untuk segera menggantikan Mikel Arteta. Gabung PSG, Lionel Messi targetkan gelar Liga Champions. Bergabung ke dalam klub asuhan Mauricio Pochettino, Messi telah dianggap melengkapi skuad impian yang dimiliki oleh Les Parisiens. Mengingat nanti dirinya akan bekerja sama dengan Neymar Junior dan juga Kylian Mbappe di sektor penyerangan. Pemain berpaspor Argentina itu yang sudah mengetahui segera bermain dengan pemain bintang lainnya di kota Paris, membuat La Pulga berambisi untuk merengkuh gelar Liga Champions kelimanya bersama PSG. Messi berkata bahwa tujuan dan impian di PSG adalah bisa memenangkan Liga Champions sekali lagi. Diberitakan ia masih ingin meraih kemenangan seperti momen pertama dalam karirnya di Barcelona. Saat ini publik sepertinya masih harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat Messi melakoni debut perdananya di klub ibu kota Prancis tersebut. Karena La Pulga mengakui masih butuh waktu tambahan guna mendapatkan kebugarannya kembali. Pengganti Financial Fair Play, UEFA siapkan aturan soal batas gaji dan pajak barang mewah. UEFA berencana untuk menggantikan aturan Financial Fair Play menjadi salary cap atau batas gaji dan luxury tax atau pajak barang mewah.
Financial fair play telah bertahan selama 11 tahun sebagai patokan klub-klub Eropa dalam pengeluaran belanja pemain. Tetapi dalam 3 tahun terakhir justru aturan tersebut dinilai tidak efektif. Dalam aturan baru tersebut, setiap klub bakal membatasi pengeluaran untuk gaji sebanyak 70% dari pendapatan klub. Jika kedapatan melanggar, klub harus membayar pajak barang mewah yang dendanya bakal didistribusikan kepada klub yang lain di liga yang sama. Jumlah pajak barang mewah ini akan sama atau lebih besar dari kelebihan yang dilakukan oleh klub tersebut. Dengan adanya batas gaji memungkinkan pemilik klub kaya untuk menghabiskan uang jauh di atas pendapatan klub. Akan tetapi mereka harus bersedia membayarkan pajak barang mewah. Virgil van Dijk resmi tekan kontrak baru di Liverpool. Virgil van Dijk telah sepakat memperpanjang kontrak barunya di Liverpool. Dengan demikian, ia akan berada di Anfield sampai tahun 2025. Seperti diketahui, pemain internasional Belanda itu telah memberikan kontribusi yang besar untuk Liverpool dengan berhasil menjuarai Liga Champions hingga Liga Inggris 2019-2020. Musim lalu merupakan karir yang kurang menyenangkan bagi Virgil van Dijk, sebab ia harus absen jangka panjang karena mengalami cedera serius. Bahkan membuat sang bek tidak bisa bermain di Euro 2020 bersama timnas Belanda. Kini sang pemain telah pulih dari cedera dan raksasa Liga Inggris itu memutuskan untuk memberikannya kontrak yang baru, sehingga ia menjadi pemain keempat yang telah memperbarui masa kerjanya. Usai sebelumnya ada Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, dan juga Fabinho. Arsenal ingin jual Aubameyang. Aubameyang pertama kali datang ke London Utara di tahun 2018 silam. Sejak kedatangannya, striker timnas Gabon itu menjadi andalan di lini serang milik Arsenal. Di musim panas ini, Arsenal sedang melakukan pembenahan tim. Mikel Arteta ingin menjual beberapa pemain yang dinilai minim kontribusi. The Times mengklaim bahwa ada satu nama yang kabarnya bakal didebak oleh Arsenal, yaitu Pierre-Emerick Aubameyang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal mempertimbangkan untuk menjual Aubameyang karena performanya yang kini menurun. Di musim yang lalu, produktivitas gol Aubameyang menurun drastis. Yang membuat lebih ironis adalah penurunan performanya terjadi setelah ia menekan kontrak yang baru. Sejauh ini belum ada tanda-tanda dari Aubameyang bakal bangkit ke performa terbaiknya, sehingga Arsenal menilai ini saatnya untuk menjual sang striker. Arsenal saat ini sudah berada dalam menunggu tawaran. Mereka akan mendengarkan setiap tawaran yang masuk untuk sang striker. Jika ada tawaran yang bagus, maka Arsenal tidak sungkan-sungkan untuk melepas sang striker. Arsenal siap tampung Bernardo Silva. The Gunners memang cukup sibuk di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, Arsenal masih membutuhkan beberapa pemain lagi, khususnya seorang gelandang serang dan juga kiper pelapis. Terbaru terdapat kabar bahwa Bernardo Silva akan pergi meninggalkan Manchester City. Bukan hanya sekedar rumor, kemarin Guardiola langsung mengonfirmasi kebenarannya bahwa ada beberapa pemain termasuk Silva yang bakal meninggalkan Manchester City. Terkini menurut laporan dari Mirror, Arsenal siap untuk menampung Silva. Kualitas gelandang Portugal ini cukup tinggi, plus sudah berpengalaman sebagai juara. Arteta juga sangat mengenal Silva karena pernah bekerja sama di Manchester City. Seharusnya transfer ini mudah diwujudkan asal Arsenal memberi tawaran yang tepat kepada Manchester City. Antonio Rudiger ingin pindah menuju Real Madrid. Rudiger pertama kali bergabung dengan Chelsea di tahun 2017 silam. Semenjak datang, ia menjadi salah satu sosok berpengaruh di lini pertahanan Chelsea. Belakangan beredar kabar bahwa Real Madrid tertarik untuk merekrut Rudiger. Sang bek diplomat akan menjadi pengganti bagi Rafael Varane di lini pertahanan Real Madrid. Dilansir dari Sky Sport, Chelsea berpotensi kehilangan Rudiger di musim panas ini karena sang bek mulai tergoda untuk pindah menuju Real Madrid. Rudiger saat ini merasa digantung oleh manajemen Chelsea karena diketahui kontraknya akan habis di musim mendatang. Sementara dari manajemen Chelsea, orang memberikan tawaran kontrak yang baru untuk sang bek tersebut. Itulah mengapa Rudiger mulai mempertimbangkan untuk pergi dari Chelsea di musim panas ini. Kabar terbaru diketahui bahwa Real Madrid sudah melakukan penawaran terhadap sang pemain tersebut. Belum menyerah, Manchester City siap bayar 2,5 triliun untuk boyong Harry Kane. Sudah bukan rahasia lagi jika Harry Kane merupakan target utama Manchester City pada musim panas ini, terutama setelah mereka berhasil menggaji Grealish. Manchester City pun kabarnya sudah beberapa kali mengajukan penawaran kepada kubu Tottenham, namun klub asal London itu terus-menerus memberikan penolakan.
Kini pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester City tengah menyiapkan tawaran yang baru untuk mengget Harry Kane dengan nominal yang mencapai 127 juta pounds atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Tak hanya itu, Manchester City juga tak akan keberatan untuk mengeluarkan dana tambahan jika memang dirasa perlu untuk meluluhkan hati Tottenham Hotspur. Sementara itu, kubu Tottenham Hotspur sendiri hingga kini masih bersikukuh untuk mempertahankan sang pemain. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.